Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya Aisyah Sabita Kamila. Insya Allah hari ini akan berbagi sedikit kisah tentang salah satu sirah sahabat Rasulullah. Seseorang yang akan kita bahas hari ini adalah duta Islam yang pertama loh. Beliau adalah seorang remaja Quraisy paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat. Para penulis sejarah biasa menyebutnya sebagai pemuda Mekah yang menjadi sanjungan semua orang. Ya, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kisah ini berdasarkan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Khalid Muhammad Khalid. Al-Kisah, ketika berita tentang Nabi Muhammad yang diangkat menjadi utusan Allah menyebar, seluruh perhatian warga Mekah terpusat pada kabar ini. Tak ketinggalan, Mus'ab bin Umair sangat serius mendengarnya. Saat mendengar bahwa Rasulullah dan para pengikutnya memiliki tempat berkumpul untuk menjalankan dakwah sembunyi-sembunyi, Mus'ab langsung membuat keputusan dan bergegas ke rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat Rasulullah mengajarkan para sahabatnya tentang ayat-ayat Al-Quran dan sholat. Hanya dalam waktu singkat, ayat-ayat Al-Quran mampu membuat Mus'ab terlena dan terpesona akan keindahannya. Sejak saat itu, tidak butuh tempo lama sejak keislamannya, Mus'ab berubah menjadi pemuda yang sangat arif dan bijaksana. Walaupun sayangnya keislaman Mus'ab sangat ditentang oleh ibunya, Mus'ab tetap teguh memeluk keimanannya. Telah ia tinggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya dan memilih hidup miskin serta kekurangan. Pemuda tampan dan perlentek itu kini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar, sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi, jiwanya yang telah dihiasi akidah suci dan cahaya ilahi mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu hari, Mus'ab dipilih Rasulullah untuk menjalankan sebuah tugas penting, yaitu menjadi utusan Rasulullah ke Madinah. Tugas yang amat berat. Namun, Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu As'ad bin Zurarah. Bersama As'ad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menyampaikan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah dengan sangat hati-hati. Suatu hari, ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang Abul Ashhal, tiba-tiba Usaid bin Hudair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang akan menyelewengkan penduduknya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke satu Tuhan. Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal. Mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tempatnya jelas, bisa didatangi dan bentuknya kelihatan, sedangkan Tuhan yang baru itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai. Tak ayal lagi, orang-orang Islam yang berada di tempat itu ketakutan. Akan tetapi, Mus'ab bin Umair tetap dengan tenang, dengan air muka yang tidak berubah. Seakan hendak menerkam, Usaid mendekati Mus'ab dan As'ad. Dengan kasar ia berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra, laksana damainya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab bin Umair. Dan bergeraklah bibirnya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik,
Anda dapat menerimanya. Dan jika nanti Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang Anda tidak sukai. Masya Allah, S3 marketing banget ya si Mus'ab ini. Sungguh awal yang baik dan tentu diakhiri dengan baik pula. Usaid adalah orang yang bijak, dan saat ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya diminta untuk mendengar. Jika suka, maka ia akan membiarkan Mus'ab berdakwah. Jika tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakatnya untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang dirugikan, bukan? Baiklah, kata Usaid. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua itu mengalir ke telinga Usaid, memasuki dada dan menerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Mus'ab menguraikan, tiba-tiba bibir Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indah kata-kata ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan orang yang mau masuk agama ini?" Serentak, gema tahlil keluar dari bibir kaum muslimin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mus'ab berkata, hendaknya ia membersihkan pakaian dan badannya, lalu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usaid meninggalkan mereka beberapa saat, kemudian kembali dengan air masih menetes dari rambutnya. Ia berdiri dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berita ini tersebar dengan sangat cepat. Sa'ad bin Mu'az juga mendatangi Mus'ab dan menyatakan keislamannya, dan disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islamnya ketiga tokoh ini berarti pintu lebar masuknya Islam para penduduk Madinah. Mereka berkata, jika Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Ubadah sudah masuk Islam, lantas apa lagi yang kita tunggu? Mari menemui Mus'ab dan menyatakan keislaman kita. Demikianlah, duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada tara. Hanya dalam beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Dari sini, dapat kita ambil ibrah. Sebagai generasi muda, saat ini kemampuan berdiplomasi amatlah penting dalam berbagai urusan. Kita dapat belajar dari Mus'ab bin Umair yang dengan kecerdikannya mampu membawa pengaruh amat besar bagi pengembangan Islam di usia mudanya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.